Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali hadir ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya untuk menambah sakofah Islamiyah kita dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka ya kajian kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Huwa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana kiat menggapai akhlak mulia. Ya, apa judulnya? Kiat menggapai akhlak yang mulia.
Tapi sebelumnya, adik-adik sekalian, ibu-ibu, remaja, bapak-bapak, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Kita doakan ada Kak Lia, kemudian juga ada Bapak Muklis ya. Kemudian juga ada Kak Irma, dan juga ada Mbak Arum ya, dan juga ada Bapak Firza dan Bunda Afni ya. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik ya. Apa kabar jamaah sekalian hadirin pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, bahasan kita pada malam ini tentang kiat menggapai takwa. Kiat menggapai apa? Ada alhamdulillah nih Mimi Aji hadir nih, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mimi Aji ya. Dan juga sehat-sehat nih ibu saya juga, mana sehat-sehat, ibu-ibu juga sehat-sehat ya, adik-adik pelajar mahasiswa juga mudah-mudahan sehat-sehat semuanya di Jakarta insyaallah, di Bandung juga nih ya, alhamdulillah semoga sehat-sehat. Di Bandung tadi sore ba'da asar alhamdulillah sudah selesai kegiatan beasiswa dan santunan Ikhwanul Hasanah ya, beasiswa IAS ya, entah ditalangin dulu ya beasiswa IAS ya, sudah juga Bandung alhamdulillah. Baik ya, bahasan kita apa tadi judulnya? Kiat menggapai akhlak yang mulia. Nah, ringan saja, silakan nih kalau ada yang mau bertanya silakanlah, berkaitan dengan tanya jawab ya. Berkaitan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan akhlak silakan ditanyakan ya. Santai ringan saja bahasan kita pada malam hari ini. Nah, besok insya Allah kita akan bahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana kemudian menafsirkannya ya, ayat-ayat mutasyabihat. Nah, malam ini kita ringan saja tentang bagaimana kiat menggapai akhlak yang mulia. Nah, kalau kita perhatikan, akhlak mulia ini seperti yang lalu kita baru saja ya memperingati tentang bagaimana kelahiran baginda Rasulullah SAW, di mana akhlaknya baginda Rasul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, di surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya benar-benar ya Rasulullah dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia. Amin ya. Juga mohon doanya juga nih ibu-ibu ya, supaya saya sehat juga, keluarga saya juga sehat di Bandung ya. Alhamdulillah. Belum ke Jakarta nih. Nanti mudah-mudahan ke Jakarta bisa langsung ngadain kajian offline kayak di Bandung ya lah, tatap muka kegiatan beasiswanya bisa. Nah, jadi tentang bagaimana akhlak ini ya. Jadi kalau secara harfiah kalau kita perhatikan bahwa akhlak ini respon spontan ya. Kalau secara gampangnya gitu menurut saya, akhlak ini adalah respon spontan kita ketika ada suatu masalah. Contoh misalkan, ketika kita sedang kehilangan uang, apa yang kita ucapkan? Apakah nama-nama binatang, nama kotor dan sebagainya ya, atau kita mengucapkan innalillah. Ketika terpleset misalkan, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Atau misalkan ketika kita sedang jatuh, ya apa yang kita ucapkan? Nah, ini adalah yang berkaitan dengan akhlak manusia, yaitu respon spontan perbuatan kita dalam menyikapi suatu keadaan. Nah, ini yang dikaitkan dengan kebiasaan kita.
Maka akhlak itu sebenarnya munculnya dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, sehingga di sini kita perlu tahu bagaimana caranya agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, dan ini perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan, perlu kekuatan ya agar kita mendapatkan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun proses ya, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bagus akhlak kita, susah. Ya, pelan-pelan, bertahap, tapi istiqomah, istimror ya. To be continue lah bahasanya gitu gampangnya. Nah, yang pertama ya digambarkan bahwa ketika ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka dia harus memiliki ilmu agama. Ya, dia harus belajar ilmu agama. Ini syarat mutlak ini. Syarat mutlak bagi seorang mukmin ketika dia ingin mendapatkan akhlak yang mulia adalah dia harus sekali lagi ya, dia harus memiliki ilmu agama. Nah, kalau dia ingin memiliki ilmu agama, bagaimana caranya? Ya, dia harus belajar agama. Ya, dia harus belajar agama. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa kalau Allah sayang kepada kita, tandanya adalah kita akan diberikan kemudahan untuk memahami agama. Tuh. Kenapa? Karena banyak juga atau kemungkinan lah ada gitu orang yang rajin sholatnya tapi maksiatnya rajin. Ya, orang yang rajin baca Quran tapi pacarannya rajin. Ya, orang misalkan yang rajin membantu tapi misalkan masih saja berbuat kezoliman atau misalkan dia berbuat kemaksiatan gitu. Nah, di satu sisi dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, ini yang kemudian harus kita sempurnakan ya keimanan kita, amal baik kita dengan menutup dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikis kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Bagaimana caranya? Dia harus memiliki ilmu agama. Dia harus belajar ilmu agama. Nah, seperti misalkan digambarkan kalau kita perhatikan pendapat daripada Imam Al-Ghazali, ya, bahwa pangkal dari segala aktivitas manusia itu bersumber dari agama, bersumber dari pengetahuan dia. Kalau misalkan dia lemah pemahaman agamanya, lemah pengetahuannya, maka bisa jadi dia malas belajarnya. Contoh misalkan, bisa jadi ada anak-anak usia remaja yang dia tidak mau sekolah, tidak mau belajar, ya, putus sekolah, sengaja. Kenapa? Biar dia tidak belajar. Ya, kenapa? Kalau masalahnya semacam ini, berarti dia tidak mengerti betapa pentingnya ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan oleh baginda Rasul, utlubul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, bahwa menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi kita, bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ini harus menjadi patokan dasar buat kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga, baginda Rasulullah SAW sampai menyatakan juga menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan, dari ketika kita lahir sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia berilmu, maka diangkat beberapa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, maka dengan konsekuensi ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka yang pertama kita harus belajar agama Islam. Kita harus memahami agama Islam. Kenapa? Karena dalam agama inilah ada tuntunan baginda Rasul, ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap, untuk berucap, untuk berbuat, untuk bertindak, yang semuanya ini menuju kepada kesempurnaan akhlak manusia. Ya. Contoh misalkan ada orang misalkan ketika HP-nya jatuh kesel. Ya, bahkan sampai karena dia saking banyak masalah HP-nya dibanting lagi misalkan gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Bisa jadi ada yang demikian. Ya, atau misalkan ada orang yang kehilangan uang 50.000, wah nangisnya luar biasa. Tapi ketika dia ketinggalan sholat 5 waktu, biasa saja. Nah, ini berkaitan dengan akhlak kita. Bagaimana dia tidak khawatir kepada Allah ketika meninggalkan kewajibannya, tapi dia khawatir ketika kehilangan uang 50.000. Nah, ini
sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, haruslah kemudian kita memahami ilmu agama. Ya, bahkan pendapat Imam Syafi'i yang populer nih kita hafalkan yang belum hafal ya. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin bahagia dunia, haruslah dengan ilmu katanya. Man aradal akhirah. Kalau engkau ingin bahagia di akhirat, ya fa'alaihi bil ilmi, haruslah juga dengan ilmu. Ya, man aradahuma, kalau engkau ingin bahagia dua-duanya, haruslah juga dengan ilmu. Ya, ini yang digambarkan oleh pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi begitu dahsyatnya ilmu bisa mengantarkan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surat Al-Baqarah, ya, ayat 201 Allah menggambarkan kepada kita ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah ya Allah kebaikan kepada kami di akhirat. Ini luar biasa bagaimana kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah satu konsekuensi dasarnya adalah kita harus memiliki ilmu agama. Karena dengan ilmu ini insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Contoh misalkan, yang paling gampang adalah dalam Islam, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mau buang air kecil, ya jongkok, ya ada caranya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tetapi ketika dia melanggar, tidak menggunakan ilmu Rasulullah, ilmu agama, dia buang air kecilnya sambil berdiri, ya maka yang pertama menyalahi aturan. Walaupun Rasulullah SAW pernah seumur hidup 1 kali kalau tidak salah, ya di sekitar pada waktu itu ya buang air kecil berdiri 1 kali kalau tidak salah. Itu pun dalam kondisi darurat. Ya, selebihnya tidak pernah jongkok. Ya, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Dari sisi agama menyalahi aturan. Yang kedua, dari sisi kesehatan bisa jadi orang yang buang air kecilnya berdiri tidak sehat. Ya, tidak sehat atau berpotensi terkena berbagai macam penyakit. Ya, atau berpotensi terkena penyakit. Nah, ini yang kemudian kita harus perhatikan. Nah, semuanya itu berawal dari ilmu. Ya. Yang kedua misalkan, ketika kita ingin makan, dianjurkan dalam Islam itu makannya duduk atau jongkok yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika dia tidak amalkan itu, ya atau dia makan pakai tangan kanan. Ketika dia sebelum makan, kalau Rasulullah kan cuci air ya, cuci tangan dengan air yang mengalir, bukan air yang ngendep kalau Rasulullah dianjurkannya. Jadi bersih itu kotorannya keluar, terbawa oleh air yang mengalir. Nah, kalau kita perhatikan ketika dia mengamalkan ajaran Islam itu, karena ilmunya dia tahu cara makan itu duduk atau jongkok ya, cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun bersih ya, maka sehat badannya. Dan ketika dia makan pakai tangan kanan, ada zat pembusuk di tangan kanan ini. Ketika dia masuk ke dalam perut, itu akan menyebabkan kita menjadi sehat. Ya, ada zat yang menyebabkan pencernaan kita menjadi sehat dengan makan menggunakan tangan kanan. Tapi ketika dia terbalik, makannya berdiri, bahkan makan sambil berjalan, makan sambil lari bisa jadi ya, makan pakai tangan kiri. Artinya apa? Dari sisi agama dia menyimpang ya dari yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Dari sisi kesehatan bisa jadi akan terdapat berbagai macam gangguan pencernaan atau bisa jadi tidak masuknya makanan kepada saluran makanan. Kenapa? Karena dalam Islam itu kata Rasulullah, ketika kita makan, saluran dalam diri kita terbagi 3. Yang pertama saluran untuk makan, untuk makanan, yang kedua saluran untuk air, dan yang ketiga saluran untuk udara. Ya, jika kita makan tidak benar, kemudian masuk ke saluran untuk udara, maka kita akan tersedak. Ya, pernah nggak kalau kita makan itu, pas kita makan, tiba-tiba nasinya masuk lagi keluar dari hidung gitu. Pernah nggak tuh? Coba ya. Ya, itu bisa jadi salah, dia tuh salah masuk dia. Bukan masuk ke saluran makanan, tapi masuk ke saluran napas. Nah, sehingga nasi yang kita makan itu kembali lagi tuh ke hidung kita, terus kita keluarkan lewat hidung. Pernah nggak? Ada orang makan nasi kita, terus kita tiba-tiba keselak, terus keluar lewat hidung, kita bersin keluar tuh. Ya, nasinya tuh dari hidung kita. Nah, itu yang kemudian penting memahami ilmu agama. Nah, ketika ilmu agama dia paham, ya, nanti akan ada kaitannya pasti dengan kesehatan, ya, dan kemudian dia laksanakan, insya Allah itu akan menjadi akhlak atau kebiasaannya.
Nah, ini seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama, kalau akhlak kita ingin menjadi baik, maka belajarlah ilmu agama. Nah, sehingga nanti apapun yang kemudian kita lakukan, ya kita akan melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Ya, diajarkan pakai kiri, ada doanya. Begitupun keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Ya, ketika kita masuk masjid pakai kaki kanan. Keluar pakai kaki kiri. Ada doanya juga. Nah, begitupun misalkan kalau kita ingin melakukan berbagai macam aktivitas, keluar rumah ada doanya. Ya, kemudian juga kenapa? Karena doa dalam ajaran Islam itu punya efek yang luar biasa. Sampai digambarkan oleh baginda Rasul, sesungguhnya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali doa. Ya, sehingga kata ulama, kalau seandainya ada musibah yang akan datang kepada kita, maka yang menangkal musibah itu pertama kali adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan baca Al-Masurah pagi sore supaya tertangkal berbagai macam musibah dengan doa-doa perlindungan yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjutannya, ya, ketika kita memperbanyak doa kepada Allah, maka doa inilah yang akan menangkal berbagai macam musibah, yang akan menangkal berbagai macam maksiat. Contoh misalkan, di bacaan Al-Masurah ada bacaan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali. Apa kata Rasul? Barang siapa yang baca 3 kali bacaan doa ini, maka sampai sore, di pagi hari dia baca, ba'da subuh, maka sampai sore tidak ada yang dapat membahayakannya kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya takdir dengan yang membahayakan dia? Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang pasti bermanfaat buat kita. Pasti ada hikmahnya buat kita. Dan itu lebih baik dari menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan sesuatu datang kepada kita berupa musibah, memang itu takdir Allah, tetapi asbab daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi kita maksiat kepada Allah, maksiat lagi tanpa bertobat, tanpa istighfar, maksiat itu mengantri numpuk di belakang kita. Sekalinya dia datang, bisa jadi datangnya besar, bisa jadi berbarangan datangnya, bisa jadi perlahan-lahan tapi datang bertubi-tubi terus-menerus. Bisa jadi ini kenapa disebabkan? Karena perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita taubati kepada Allah. Tapi karena kita tahu ilmunya bahwa ketika kita khilaf berbuat dosa, maka segeralah tobat, istighfar kepada Allah, tutup ganti dengan amal solih. Maka bisa jadi yang tadinya ada musibah kepada kita, karena kita sudah tobati, sudah kita istighfarkan, kita ganti dengan amal kebaikan, bisa jadi dosa itu akan terhapus dengan taubat kita dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang tadinya mau datang kepada kita bisa terhindar, dipindahkan ke tempat lain oleh Allah. Ya, paham ya sampai sini ya. Tetapi jika tidak kita lakukan, maka bisa jadi musibah itu akan datang kepada kita. Nah, inilah pentingnya ilmu agama. Ya, kenapa? Karena ilmu agama mengantarkan kita kepada perilaku perbuatan yang islami, perbuatan yang baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Misalkan anak muda ABG nonton K-pop, misalkan dia dari Korea. Oh, wanita-wanitanya misalkan pudelnya ada yang kelihatan. Ya, atau misalkan pakainya you can see. You can see itu apa ya? Pakaian pendek lah gitu. Ditonton sama wanita muslimah. Nah, ketika dia punya ilmu agama, dia bisa saring. Oh, itu tidak benar dalam ajaran saya. Tidak boleh mempertontonkan aurat bagi wanita semacam itu, apalagi berlenggak-lenggok di depan orang banyak. Maka dia filter itu. Ya, silahkan dia tampilkan apapun, tetapi ketika dia sudah punya ilmu agama, maka ilmu agama itulah yang kemudian perlahan-lahan membentuk akhlaknya dia. Maka dia bisa tinggalkan itu. Dia sekedar tahu saja, oh itu nggak boleh dalam Islam. Oh itu nggak benar dalam Islam. Maka ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasul untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Oh dia kagum segala macam, dia katakan oh tidak, seharusnya seperti itu yang kita kagumi, bukan yang kita kagumi orang yang membuka aurat dalam Islam itu misalkan. Nah, dia tahu itu tentang agama, maka kemudian dia bisa kembali kepada al-Islam, dia bisa kembali kepada Allah, dia bisa kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi budaya-budaya yang sifatnya datang dari luar negeri kepada kita, silahkan masuk tidak apa-apa.
Ya, silahkan masuk, tidak apa-apa. Yang positifnya kita ambil, sementara yang jeleknya kita filter. Ya, tidak sesuai dengan budaya Indonesia, budaya Timur yang penuh dengan adat kesopanan. Maka tinggalkanlah budaya itu. Tinggalkanlah budaya itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasul. Nah, saya gambarkan di sini budaya K-pop itu kan yang bertentangan itu. Saya contohkan tadi, maksudnya adalah seperti misalkan kalau ada ya girl band gitu, apa namanya, girl band ya, yang kemudian dia menampilkan apa, nyanyian-nyanyian, tetapi kemudian dia membuka aurat. Ya, membuka auratnya, tidak apa, kelihatan pahanya, kelihatan pusarnya, dan itu tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru. Tetapi kalau misalkan kita sebatas tahu, oh ini maksudnya gini, oh ya sudah, saya tidak mengikutinya, saya tinggalkan itu semuanya. Nah, ini yang kemudian ya, al-ilmu ini akan menjadi dasar buat kita, kekuatan buat kita, agar tidak mengikuti serta-merta budaya apapun yang masuk ke Indonesia dari luar. Ya, tetapi kalau kita tidak punya basic ilmu agama yang kuat, khawatirnya adalah segala bentuk budaya-budaya yang datang dari barat, dari manapun itu ke Indonesia, ya, kalau itu tidak benar, khawatir kita ikuti. Kenapa? Asalkan menyenangkan diri kita. Kalau tidak punya filter ilmu agama ini, ya, maka patokan dasar utamanya adalah ketika kita ingin memiliki akhlak yang mulia, orang tua ya harus mengajarkan ilmu agama. Ya, orang tua harus mencontohkan kepada keluarganya, kepada anaknya tentang ilmu agama. Bagaimana berpakaian yang sopan, bagaimana berpakaian menutup aurat bagi wanita. Laki-laki bagaimana kemudian menjaga batasan, bagaimana melaksanakan sholat tepat pada waktunya, bagaimana kemudian bersikap yang baik kepada anak-anaknya, membimbing, mengarahkan, mengayominya, agar kemudian terwujudlah keluarga yang sakinah, yang ada ketenangan, yang berasal dari nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan memahami ilmu agama. Jadi semuanya ketika ada yang datang dari luar, ya, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus, kita lihat, sandingkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu bertentangan dengan Allah, jika bertentangan dengan Rasul, jika bertentangan dengan para tabi'in, bertentangan dengan sahabat, bertentangan dengan para ulama, maka tinggalkanlah. Kita ambil yang baik-baik saja, toh masih banyak kebaikan budaya luar, seperti perkembangan teknologinya, perkembangan ilmu sainsnya, kita ambil. Tetapi hal-hal yang negatif, seperti misalkan tampilan-tampilan apa namanya, yang membuka auratnya, tinggalkan itu semuanya, ganti dengan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu yang harus kita perhatikan dari sampai sini. Nah, maka Imam Syafi'i menggambarkan kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, biasanya itu pangkalnya dari pengetahuannya. Bisa jadi dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Misalkan sehari-harinya, ya, kerjaannya keluyuran keluar malam, nggak ada karu-karuannya. Kemudian juga nggak ada manfaatnya. Ya, maka bisa jadi dia nggak punya pemahaman. Dia nggak bisa mendapatkan kenikmatan di malam hari dengan ibadah kepada Allah. Maka bisa jadi dia cari malam hari itu kesenangan hatinya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan ya, melakukan kemaksiatan, ya, perjudian, dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kita memahami ilmu agama agar kita bisa merasakan kesenangan dalam beragama. Kita bisa merasakan kesenangan dalam beribadah. Kita bisa merasakan kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dengan janji-janji Allah. Barang siapa yang sholat dengan tepat waktu, ya, atau menjaga sholatnya, maka dilapangkan hidupnya. Tuh, dijanjikan oleh Rasul, dilapangkan hidupnya, dihindarkan dari siksa kubur, diberikan catatan amal kebaikan dari tangan kanannya, melewati jembatan neraka secepat kilat, dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Jadi termotivasi dia ibadah. Ya, ketika aku sedang sholat, kata Rasul, sesungguhnya pandangan yang paling menyejukkan yang ada dalam diriku adalah ketika aku sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi Rasul itu pandangan yang paling menyejukkan, keadaan yang paling menyenangkan ketika Rasul melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita lakukan. Nah, kalau nggak bisa,
Maka lakukannya gini, ketika Ba'da Isya nih, kita nggak bisa, aduh saya udah kebiasaan maksiat nih Ustadz, gimana ya? Saya udah kebiasaan maksiat nih abis sholat Isya, ya sampai subuh gitu, gimana ya? Nah, lakukanlah gini, bagaimana caranya malam itu tidak maksiat lagi? Ya, dia mau tidur kayak abis Isya sampai pagi gitu, sampai subuh, silahkan nggak apa-apa. Ya, atau misalkan dia mau ngobrol kayak sama temennya yang baik-baik tapi di rumahnya gitu, ya sampai dia ngantuk tidur. Yang penting jangan maksiat dah. Dialihkan dulu aja, dia mau ngapain-ngapain, tapi yang penting yang boleh-boleh saja yang dia kerjakan, tetapi usahakan ketika malam itu jangan maksiat. Ya, begitu cara menghilangkannya dulu. Kalau dia nggak bisa malamnya dihidupkan dengan ketaatan, ya dengan ibadah segala macam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini harus kita lakukan dengan amal ibadah kebaikan. Nah, ini catatan juga nih Aulia, sering terlambat nih kajian online-nya nih Aulia nih. Ayo jangan terlambat lagi ya. Kemudian juga kalau udah masuk jangan langsung kabur ya. Pahami dulu yang benar kajian-kajiannya. Siapapun supaya nanti pemahamannya utuh, tidak sampai kemudian setengah-setengah gitu, takutnya salah persepsi kalau ngajinya nggak sampai tuntas ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana pentingnya agar kemudian kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ilmu ini yang penting buat kita. Kalau misalkan kita digoda orang, diarahkan orang untuk berbuat dosa, kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kezoliman, itu akan tertangkal dia kalau kita memiliki pemahaman agama yang baik. Ya, akan tertangkal dia kalau kita memiliki pemahaman agama yang baik. Contoh misalkan, kita diajak misalkan untuk mencuri barang orang lain. Ya, kalau dari sisi ya urusan perut, ya dia mendapatkan keuntungan banyak misalkan sampai 30 juta. Dari sisi perut mungkin bisa saja dia menguntungkan bagi sisi perut. Ya bisa kenyang, bisa makan, bisa beli macam-macam. Tetapi dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dia ambil dari sesuatu yang haram itu berbahaya ketika dia masukkan ke dalam dirinya. Ya, apalagi sampai ketika dia punya anak, dia punya istri, dia punya pasangan, diberikan kepada keluarganya, itu kotor sekali. Ibaratkan memberikan minum ya kepada keluarganya dengan air comberan. Kalau dia mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mencuri perbuatan yang dibenci Allah. Ya, dia akan ingat itu. Dan yang kedua lagi, lebih fatal lagi adalah ketika dia mencuri, maka dia disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan orang tidak melihat dia mencuri, bebas dari hukuman karena dia pintar dan sebagainya, tetapi yakinlah perbuatan dosa itu dicatat oleh malaikat atid dan kemudian nanti akan diminta pertanggungjawabannya sampai di yaumil qiyamah kalau dia tidak bertobat segera di dunia ini. Nah, itu ilmu agama. Jadi ilmu agama itu membentengi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan akhlak yang buruk. Kenapa? Karena secara syariat dijelaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, Pak Ustadz boleh nggak saya berzakat kepada ibu saya? Boleh nggak saya berzakat kepada ibu saya? Pinter dia, karena dia pelit ingin mengeluarkan zakat, dia bilang zakatnya ke ibu saya aja deh. Kan kasihan ibu saya juga kan kurang mampu misalkan. Nah, kalau kita ada yang bertanya semacam ini, maka lihat kaidahnya saja. Nah, kaidah ini kan yang tahu orang berilmu. Kaidah ini kan yang tahu orang berilmu. Apa kaidahnya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, kaidahnya itu tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Contoh misalkan, orang tua ibu kita wajib nggak kita nafkahi? Wajib. Maka tidak boleh kita kemudian ya memberikan zakat kepada ibu kita. Ya, nggak boleh. Kalau kita memberikan kepada ibu kita, hitungannya adalah sodakoh, tidak dalam bentuk zakat. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Jadi kalau misalkan kita, karena dia zakatnya gede nih, misalkan setahun zakatnya 50 juta, misalkan uangnya miliaran misalkan gitu. Ya, maka dia keluarkan kepada ibunya tuh, ya, saking pelitnya nih supaya hartanya dia ngalirnya ke keluarga-keluarganya dia. Nah, itu nggak boleh. Ya, kecuali misalkan ya dia zakatin itu kepada adiknya. Adiknya nggak mampu, sedang kesulitan ekonomi, ya benar-benar nggak ada simpanan, rumahnya aja ngontrak dan sebagainya, maka boleh dia berzakat mal, dia keluarkan kepada adiknya. Kenapa? Karena adik tidak wajib kita nafkahi misalkan. Nah, ini kan semuanya ilmu. Ya,
yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa? Karena dengan ilmu agama inilah yang bisa mengarahkan kita untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang memiliki potensi keburukan. Contoh misalkan apalagi, boleh nggak seorang laki-laki atau perempuan dalam Islam ditato? Nggak boleh. Baginda Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang mentato ya dan minta ditato, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia berwudu, ya, ketika ada di bagian sekitar wudu, tidak terkena dia itu, tidak terkena basuhan daripada kulitnya itu terkena air, sehingga sholatnya tidak sah. Ya, ketika dia sudah berumah tangga, kemudian dia berhubungan, maka dia harus mandi wajib. Ya, ternyata tatonya di bagian misalkan yang leher yang tidak terkena wajib wudhu, tapi dia harus mandi wajib. Syaratnya apa? Membasuh air dari seluruh, dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya. Ternyata terkena, maka dia masih punya hadas besar, tidak sah mandi wajibnya. Kalau mandi wajibnya tidak sah, bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau baca Al-Quran, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi bagi yang sudah mentato, diberikan keringanan oleh para ulama. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tutupi saja tatonya, selesai sudah. Kalau dia tidak punya uang untuk menghilangkan tatonya dengan sesuatu hal misalkan yang tidak menyakitkan dirinya, maka ya sudah cukup ditutupkan saja. Dan dia niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak terlihat lagi tatonya oleh orang lain. Nah, ini kan semuanya harus dengan ilmu. Tidak bisa dengan tidak ilmu. Harus dengan ilmu. Dan ilmunya bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Maka bagi adik-adik sekalian, terutama anggota Ikhwanul KPS ya, para pelajar mahasiswa, jangan pernah kita minta ditato. Jangan pernah kita minta ditato. Kenapa? Karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh baginda Rasul, yang bisa berdampak tidak sahnya sholat kita kepada Allah. Kalau sholat kita tidak sah, nauzubillah, bagaimana doa-doa kita akan dipanjatkan kepada Allah, sementara sholat itu tempat bagaimana terhubungnya sinyal kita dengan Allah. Ya, apa itu dasarnya? Fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu, kata Allah, untuk Robmu di surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat untuk Allah, untuk Tuhanmu, untuk Robmu. Dan kalau kita lihat fasholli berasal dari kata-kata as-sholah, yang artinya terhubung. Orang yang sholat berarti dia terhubung dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia doa, nyambung doanya. Kalau dia minta, kedengeran sama Allah. Dan nanti insya Allah apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdoa tidak kedengeran sama Allah, gimana mau dikabulkan? Doanya aja nggak nyampe, gimana mau dikabulkan? Nah, siapa itu? Orang yang tidak pernah sholat, maka doanya tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Ibaratkan dia HP, tidak punya sinyal. Sinyalnya nggak ada. Bagaimana dia mau nelpon? Orang dia nggak punya sinyal, nggak punya kuotanya. Ya, dia nggak punya sinyal, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi sekalipun HP-nya mahal, tetapi tidak ada sinyalnya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana kemudian kita bisa memahami ilmu agama, karena ilmu agama inilah pangkal daripada segala aktivitas kita yang menuju. Ya, contoh misalkan lagi makan bareng-bareng. Ya, ada yang ketika makan langsung makan. Ya, padahal ya sunnahnya dianjurkan ketika makan berdoa terlebih dahulu. Kalau tidak, setan ikut makan makananmu. Ya, ketika dia makan, makannya pakai tangan kanan. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makannya sambil jongkok, sambil duduk, yang diajarkan Rasul. Ketika dia makan tidak banyak bicara. Kalau bicara, bicaranya yang baik-baik saja. Ya, tidak boleh tertawa terbahak-bahak ketika lagi makan. Ya, terutama bagi laki-laki misalkan, atau apalagi perempuan. Nah, ini semuanya ya bersumber daripada ilmu agama. Kalau dia ilmu agamanya pandai, paham, banyak, luas, ngerti, ya, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah berbagai macam akhlak-akhlak yang buruk yang ada di zaman sekarang, ini insya Allah dia tangkal sejauh-jauhnya. Begitu juga contoh misalkan bagi laki-laki. Tidak perlu laki-laki pakai anting di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena memang bukan masanya. Begitu juga bagi seorang laki-laki tidak dibenarkan menggunakan cincin emas, perhiasan emas. Tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah.
suatu ketika memang sebelum ada perintah larangan dari Allah Subhanahu tentang cincin emas itu, baginda Rasul pakai cincin emas. Sehingga sahabat-sahabat ini pada pakai cincin emas itu sahabat. Tapi suatu ketika Rasul sedang ceramah, ya naik di atas mimbar, turun ayat dari malaikat Jibril. Ya, bahwa diharamkan bagi laki-laki menggunakan cincin emas. Ya, maka spontan saat itu juga baginda Rasul ini langsung mengambil cincinnya dan membuang cincinnya. Ya, bayangkan Masya Allah. Jadi Rasul ketika dapat perintah sami'na wa ata'na. Begitu dapat perintah tidak boleh menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Ya, maka diambil oleh baginda Rasul, cincinnya dibuang. Ya, dan hebatnya lagi apa? Sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ngikutin Rasulullah sampai kemudian dia juga yang dibawa. Rasul cincinnya dibuang tuh, maka sahabat itu juga mengambil cincinnya, kemudian dia lempar juga seperti lemparan baginda Rasulullah. Ya, bagaimana kecintaan sahabat, nggak main tanya-tanya dulu ya, langsung aja diambil juga cincin emasnya, dilempar juga seperti bagaimana yang dikatakan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh sahabat ya. Maka Rasul sampai tersenyum juga gitu. Selesai itu Rasul nanya, kalian ngapain buang-buang cincin emasnya gitu? Kami mengikuti engkau ya Rasulullah. Engkau kan ngelempar cincin emas. Saya juga lempar cincin emas ini ya Rasul. Ya, maka Rasul katakan ambil lagi cincin emasnya. Ambil kata Rasulullah. Ya, kasih kepada keluarga kalian, simpan. Ya, karena aku dilarang bagi laki-laki ya diperintahkan dilarang kata Rasulullah untuk menggunakan cincin emas. Ini kita lihat bagaimana ya ketaatan sahabat ini kepada baginda Rasul. Rasul belum ngomong ya cuma hanya mempraktekkan membuang cincin emas ketika sedang ceramah, maka diikuti oleh sahabat yang mendengarkan. Membuang cincin emas ketika sedang mendengarkan. Ini ajibnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Maka digambarkan generasi sahabat ini merupakan generasi yang terbaik di masa Rasulullah sampai akhir zaman. Ya, maka tidak salah digambarkan oleh baginda Rasul jika imannya Abu Bakar ditimbang ya di sebelah kanan dan imannya umat Islam di akhir zaman ini ya digabungkan semuanya ditimbang di sebelah kiri, maka akan lebih besar imannya Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, sedemikian hebatnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika Rasul ingin berangkat ke masjid, di perjalanan, itu sendal Rasul juga dibuang. Ya, sendal Rasul dibuang nih. Ya, dibuang satu sama Rasul gitu, dilempar gitu. Nah, sahabat itu karena melihat sendal Rasul dibuang, maka diambil juga sendalnya, dibuang juga. Ya, sampai Rasulullah tersenyum gitu. Masya Allah, kalian ini ada saja, kenapa kalian buang sendal kalian gitu? Ya Rasul, bukankah engkau membuang sendalmu ya Rasulullah? Maka kami ikutin juga membuang sendal kami ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah ambil sendal kalian. Kenapa? Aku tadi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di bawah sendalku itu ada najis. Maka buang ya Rasulullah, lemparkan ya Rasulullah gitu, agar kakimu tidak terkena najis. Nah, kalau kan ada nggak najis di kaki kalian gitu. Nah, ini luar biasa bagaimana ketaatan daripada perilaku sahabat untuk mengikuti sifat dan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Nah, maka ini semuanya harus juga dengan ilmu. Ya, jadi patokannya adalah kalau kita memiliki ilmu agama Islam dengan baik, ya, kita terapkan dalam kondisi sehari-hari kita, didampingi oleh orang tua kita, dan bahkan orang tua menjadikan contoh, memberikan contoh kepada anak-anaknya di rumah, Masya Allah. Maka insya Allah ketika ada budaya apapun yang masuk ke dalam rumah kita, lewat HP kah, lewat TV kah, dan sebagainya, ya kita filter itu semuanya. Yang baik-baik kita ambil, kita jadikan pelajaran, yang buruk-buruk kita buang, kita singkirkan jauh-jauh. Kenapa? Karena inilah yang membentuk karakter kebiasaan kita, dan nanti menjadi akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan itu semuanya telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya dalam diri baginda Rasulullah SAW benar-benar terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, ini ya luar biasa bagaimana kehebatan baginda Rasulullah SAW. Baik, silakan sampai sini ada yang mau bertanya. Ini masih poin 1 tapi luar biasa ya, udah mau jam 9 aja. Digambarkan juga oleh baginda Rasul tadi ya tentang bagaimana pentingnya kita menggapai ilmu pengetahuan. Ya, dan itu kewajiban bagi kita bahkan sampai kita menuntut ilmu pengetahuan dari mulai lahir sampai kita wafat. Ya, jadi seorang yang sudah dewasa, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua tetap
harus melaksanakan berbagai macam kegiatan dan menuntut ilmu itu kewajiban terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu agama ini. Dan kemudian pahami, kemudian amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan modal untuk membentuk diri kita, menjadikan diri kita mendapatkan akhlak yang mulia karena tuntunan ilmu agama dan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini ya? Jadi kalau ada sesuatu hal-hal yang datang dari luar, lagi ngetren segala macam, kita lihat, ya bagus nggak ini, sesuai nggak dengan Allah dan Rasulnya dan para ulama, para tabiin. Kalau tidak, tinggalkan saja. Ya ambil yang baik-baik saja. Ya teknologinya ambil, sainsnya, pengetahuannya ambil, informasi perkembangannya ambil. Tapi budayanya, pakaiannya, fashionnya yang tidak sesuai dengan Islam tinggalin. Makanannya tidak sesuai dengan Islam tinggalin saja. Ya. Perilakunya tinggalin saja. Ya, tetapi yang baik-baik kita perlu ambil, nggak apa-apa. Itulah bagaimana Islam modernis. Ya, Islam modernis semacam itu. Ya, tidak berarti kita menutup diri dari budaya-budaya luar, tidak. Silakan masuk ke Indonesia, silakan. Globalisasi ini, tetapi yang negatifnya kita singkirkan itu semuanya. Dan ini sudah peradabannya luar biasa. Perang peradaban ini luar biasa. Ya, maka itulah pentingnya generasi muda kita memahami ilmu agama, beribadah kepada Allah, dan kita akan bertarung ya secara intelektual, secara akhlak kita untuk menggapai peradaban. Ya, peradaban Islam yang jaya di masa yang akan datang insya Allah. Bagaimana ilmu-ilmu Islam ini bisa diterapkan secara matematika ya, secara fisika ya, dan syariat-syariat Islam misalkan seperti yang menemukan angka 0 juga kan dari Islam. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan peradaban. Maka penting buat kita semacam itu. Ya, dan ini perlu didorong oleh kita agar kemudian ilmu-ilmu yang berada dalam ajaran Islam ini perlu diaktualisasikan dalam kancah ilmu-ilmu sains dan peradaban ini. Ya, makanya kalau kita perhatikan pentingnya peradaban Islam itu agar kemudian para pemuda-pemuda Islam tidak hanya diam, tidak hanya kebanyakan main HP, tidak hanya kebanyakan nonton TV, tetapi dia harus seimbangkan dengan belajarnya, dengan pemahamannya, dengan membaca buku dan sebagainya, agar kemudian kita punya regenerasi kader-kader terbaik untuk ya menggantikan estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya siapa tahu nanti dari anggota Ikhwanul KPS ada yang jadi menteri, kan kita nggak tahu. Ada yang jadi menteri agama, menteri peranan wanita ya, ada yang jadi menteri pertahanan, ada yang jadi presiden, bahkan kita nggak tahu 10-20 tahun yang akan datang, atau 30 tahun yang akan datang, atau 40 tahun yang akan datang. Ya kita doakan dan kita berdoa, inilah yang merupakan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, cukup ya insya Allah ya. Kita cukupkan ya bahasan kita pada malam hari. Sekali kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa, kita bacakan suratul Fatihah buat diri kita yang hadir menyaksikan ini, dan juga anggota keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan juga orang tua kita ya. Kita doakan semoga diampunkan dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup aib dan keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan akal kita, disehatkan pikiran kita, disehatkan jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang semoga dilunaskan hutang piutangnya oleh Allah, dihindarkan dari musibah, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita semuanya dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah, dan kita berharap wafatnya kita husnul khotimah, tanpa membawa hutang, tanpa membawa dosa besar, dan juga di akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian
Kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.